Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmi Fadila dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Psikologi, mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai tahayul, bidah, dan khurafat. Silakan disimak ya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan, atau menghayal, menurut Kamus Munawir. Mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, tahayul adalah mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak, atau suara burung yang dianggap akan ada tamu yang datang, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya dalam khayal belaka, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Syafar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Nah, kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah, yaitu ketika mereka menganggap bulan Syafar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh umat Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Baduy. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Baduy berkata, "Lantas, bagaimana dengan unta yang sehat, kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit?" Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada adwa, tiara, hama, dan safar. Adwa adalah penularan penyakit. Tiara yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk kenapa melihat burung atau binatang lainnya. Hama maksudnya burung hantu, dan Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan sejenis. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat, dan bulan mulai seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jelas, tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, "Tiara atau tahayul ialah sejenis syirik." Nah, belakangan telah viral sering terjadi kasus kesurupan massal maupun individu. Orang menyebutnya kemasukan setan atau jin ataupun makhluk lainnya. Nah, ini juga yang disebut dengan tahayul, karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis, tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres, hidup, dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan tidak penentu masa depan, turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Misalnya, pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, memiliki beban pelajaran, ditambah dengan memikirkan buku yang tidak terbeli, dan SPP yang belum dibayar otomatis, membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan.
Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu menahan ini, maka akan meledak dan terjadinyalah kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi atau fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut dengan trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dia lakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trance, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal yang aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Berikutnya yaitu pengertian bidah. Secara bahasa, bidah artinya menciptakan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka, semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama atau ibadah mahdah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bidah. Bidah pada dasarnya berarti sesuatu yang baru. Bidah ini merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Bidah dalam ibadah sebuah kesesatan dan sesat akan masuk neraka. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru dalam urusan agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, secara istilah atau syariat, bid'ah adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi. Bid'ah adalah sesuatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam Islam, bid'ah adalah sesuatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana pengertian secara bahasa yang telah kita bahas tadi. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru dalam urusan kami atau agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, berikutnya pengertian khurafat. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat, mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, yang memberi kesan kepada nasib mereka. Khurafat ini adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan roh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat ini diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur padukan dengan perkataan dusta atas semua cerita, rekaan, atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bidah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda-benda atau keris, meyakini sebuah tongkat, batu, dan lain-lain yang memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Hampir sama dengan tahayul, tetapi lebih kaitkan lagi dengan akidah, yaitu menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat ini lebih dekat dengan kepada syirik, sehingga sangat berbahaya dalam akidah seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari tahayul. Yang pertama,
seperti percaya kepada benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan lain-lain yang memiliki kesaktian dan dapat mendatangkan keberkahan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan contoh-contoh dari tahayul, yaitu yang pertama, seperti percaya kepada benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan yang lain-lain yang memiliki kesaktian dan dapat mendatangkan keberkahan. Yang kedua, percaya bahwa air sumur tertentu yang disakralkan dapat membawa keberkahan jika meminumnya, membuat awet muda jika dipakai untuk mandi. Yang ketiga, seorang suami yang istrinya sedang hamil dilarang memancing ikan karena dapat membuat cacat bayi yang ada di dalam kandungan. Yang keempat, percaya jika mata kiri kedutan akan menerima rezeki. Yang kelima, yang terakhir, wanita yang belum menikah dilarang berdiri di depan pintu karena akan mengalami kesialan. Nah, contohnya yang berikutnya contoh dari khurafat. Nah, seperti mempercayakan atau meyakinkan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini keburukan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin. Seperti meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain yang memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya yaitu mereka yang mempercayai kepada arah burung yang berterbangan memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menginggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Nah, kepercayaan sebeginilah yang mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Jadi jangan mempercayai hal-hal ini ya. Kemudian perbedaan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul yaitu mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan bid'ah yaitu melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Dan khurafat yaitu mempercayai mitos-mitos yang ada. Nah, tahayul, bid'ah, dan khurafat ini memiliki persamaan yang sama, yaitu sama-sama mempercayai hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Namun perbedaannya yaitu dari objeknya saja yang berbeda. Misalkan tahayul itu mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud tujuan tertentu. Bid'ah melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan khurafat itu mempercayai mitos-mitos yang ada. Nah, cara untuk menghindari ketiga hal ini yaitu dengan cara wara, yaitu menghindari diri saja dari perbuatan dosa, tidak membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, menjauhi larangan secara lahir dan batin, dan menunaikan amalan dan ibadah secara wajib. Oke, jadi sekian dari pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton, terutama kepada Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.